Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa dimanapun saat ini kalian berada ya. Eh, Perkenalkan, nama saya Abdul Manan, mahasiswa Setia Amuntai, semester genap ya, di jurusan Administrasi Bisnis di 3. Di sini saya ucapkan dulu terima kasih kepada Pak Jumadi selaku dosen pembimbing mata kuliah manajemen sains komputer ya, yang telah memberikan tugas kepada saya untuk memaparkan sejarah komputer. Ya, teman-teman, komputer merupakan perangkat yang saat ini banyak dipakai di kehidupan sehari-hari ya. Dengan adanya perangkat komputer bisa digunakan sebagai alat bantu untuk beraktivitas bagi manusia, sehingga memudahkan semua pekerjaan. Nah, sejarah komputer pun terus berkembang setiap waktu hingga sampai kita rasakan sekarang ini. Nah, hal ini ya memang telah terbukti dengan digunakannya komputer, apalagi di setiap lini kehidupan pada zaman sekarang. Tidak dapat kita pungkiri ya, memang manusia sekarang akan lebih cenderung bergantung terhadap komputer di setiap kegiatannya. Ya, akan tetapi ya, proses perkembangan dari komputer tidak serta-merta canggih karena ada tahapannya. Ya, komputer sekarang memang telah jauh berbeda dengan komputer terdahulu, mulai dari segi bentuk, kinerja hingga komponen yang dipakai. Sebab komputer terdahulu memiliki ukuran yang bisa menghabiskan satu ruangan ya. Nah, di sini saya akan rangkum ya sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi, teman-teman ya. Nah, jadi kita mulai dari generasi pertama ya. Ini menggunakan tabung vakum ya, di tahun 1946 sampai 1959. Nah, pada tahun 1946 ialah tahun dibuatnya komputer generasi pertama ya, teman-teman, dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung yang sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien dan sangat tidak efektif juga ya di beberapa aspeknya gitu. Nah, sebab komponen tersebut cepat sekali panas ketika dipakai, dan selain itu juga ya, komponen ini memerlukan daya listrik sangat besar dalam pengoperasian elektronik, numerical integrator dan komputer, atau disingkat dengan ENIEC ya. Adalah salah satu contoh komputer generasi pertama. Ya, teman-teman, untuk komputer generasi pertama diciptakan oleh G. Presper Erkert dan John Mauchly di University of Pennsylvania ya. Mereka juga membangun ENIAC ya, atau ENIC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Wow, bayangkan ya, cukup besar juga tuh komputer di generasi pertama ini. Nah, sejarah komputer generasi pertama ini juga ya menjadi digital elektronik yang dipakai untuk kebutuhan paling umum. Program ENIAC ini sudah dirancang pada tahun 1942, namun dimulai baru di tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Bentuk program ENIAC memiliki ukuran sangat besar. Pada peletakan program ini saja memerlukan ruang seluas 500 meter persegi ya. ENIAC ini juga menggunakan 75.000 relay dan saklar, 18.000 tabung, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor. Nah, teman-teman ya, saat mulai pengoperasian ENIAC membutuhkan daya listrik yang sangat besar, yaitu sekitar 140 kW. Untuk bahasanya sendiri ya, digunakan pada komputer generasi pertama ini adalah bahasa mesin. Nah, bahasa mesin ini ya menjadi bahasa
pemrograman yang sangat dasar, dan bahasa ini hanya dimengerti oleh komputer. Nah, dana yang diperlukan ya untuk membuat perangkat tersebut mencapai 1 juta US dollar. Cukup besar juga ya. Dan namun kemampuan komputer generasi pertama ini ya memang sangat terbatas, sehingga untuk dapat memecahkan masalah membutuhkan waktu yang lama. Nah, bahkan pengguna harus memakai kartu berlobang atau disebut juga punset card, serta pita kertas untuk dapat melakukan input agar dapat melakukan output yang dihasilkan beberapa printout menggunakan biaya pembuatan fantastis. Namun fungsinya sendiri ya ini belum maksimal. Ya teman-teman, adapun ciri-ciri komputer generasi pertama ini ya, yang pertama memiliki hardware ukuran yang jauh lebih besar ya, serta memerlukan ruangan yang luas. Nah ini ya. Yang kedua, interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Nah, yang ketiga, program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. Yang keempat, menggunakan silinder magnetik untuk penyimpanan data. Nah, yang kelima, membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Dan yang keenam, perlu mesin pendingin karena cepat panas. Dan yang ketujuh, memiliki kapasitas simpan data yang sangat kecil ya. Nah, terus kinerjanya juga lambat ya, itu yang kedelapan. Yang kesembilan, konsep storage program dan menggunakan magnetic core stroke sebagai memori utama. Nah, juga yang ke-10 ya, menggunakan tabung hampa sebagai sirkuitnya. Ya, itu ya bahasan di kali ini tentang komputer di generasi pertama, dan kita ya teman-teman masuk ke generasi kedua ya. Sejarah komputer generasi kedua ini di era tahun 1959 sampai 1965 ini sudah agak lebih canggih ya daripada generasi sebelumnya, yaitu generasi pertama, karena sudah menggunakan yang namanya transistor. Ya, di tahun 1959 ini ya, komponen untuk merancang komputer ialah teknologi transistor tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen dasar di komputer generasi pertama telah tergantikan dengan teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Nah, sejarah komputer dan perkembangannya dengan menggunakan dasar transistor mempunyai ukuran lebih kecil ya dibandingkan tabung vakum. Daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil untuk pengoperasiannya ya. Jadi biayanya pun juga pada komputer generasi kedua ini juga jauh lebih terjangkau dibanding menggunakan tabung vakum generasi pertama. Nah, untuk pemrograman sendiri ya juga telah dikembangkan. Jika pada generasi pertama ya menggunakan bahasa mesin, untuk generasi kedua ini ya diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik ya, dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut ya, programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Nah, dengan ukuran yang lebih kecil ya, komputer generasi kedua ini banyak digunakan di beberapa instansi seperti universitas, perusahaan, hingga pemerintahan. Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini ya ialah superkomputer atau IBM. Maksudnya ya, mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini ialah superkomputer. Nah, perusahaannya yaitu IBM juga telah membuat superkomputer dengan nama Severian dan Street ya, serta menjadikan komputer dengan nama LARC atau LARC ya. Komputer ini juga
dikembangkan di laboratorium menggunakan energi atom, dapat mengatasi berbagai data di mana kemampuan ini ya diperlukan oleh peneliti atom. Ya, pada tahun 1965 hampir di berbagai bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi dengan keuangan bisnis. Nah, teman-teman, adapun ciri-ciri komputer generasi kedua ini ya, satu, telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi ya, Fortran dan COBOL ya. Dua, kapasitas memori utama menggunakan magnetic core stroke. Yang ketiga, menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic TEFO dan magnetic disk ya. Yang kelima, ukuran fisik jauh lebih kecil dibandingkan komputer generasi pertama. 6, kinerjanya juga lebih cepat. 7, daya listriknya lebih kecil. Dan yang kedelapan, pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, tapi juga aplikasi teknis ya. Ya, kita masuk teman-teman ke sejarah komputer generasi ketiga ya, yang dinamakan integrated circuit ya, di era tahun 1965 sampai 1971 ya. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965, di mana ya pada masa itu komputer ini dibuat menggunakan integrated circuit atau ICS ya. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer ya. Namun transistor masih tetap digunakan, akan tetapi ukurannya lebih diperkecil ya. Di beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di dalamnya IC bersama dengan transistor dan kapasitor ya. Oke, komputer generasi ketiga ini juga menjadi komputer pertama yang dapat membuat operator berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi ya. Selain itu juga komputer ini menghabiskan biaya yang lebih murah sehingga dapat dijangkau masyarakat umum. Komputer generasi ketiga merupakan perkembangan melalui tahap yang sangat pesat dari komputer terdahulu. Komputer generasi ketiga ini muncul pada era tahun 1964 sampai 1970 ya. Dalam penggunaannya, transistor membuat kinerja komputer cepat panas sehingga komputer generasi kedua ditinggalkan. Nah, kita masuk ke ciri-ciri komputer generasi ketiga ya. Yang pertama itu listriknya yang digunakan itu lebih hemat. Yang kedua, software akan lebih meningkat. 3 ya, harganya juga kian terjangkau. Terus memori memiliki kapasitas yang lebih besar. Itu yang keempat ya. Yang kelima, kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat. Dan yang ketujuh, komputer sudah dapat melakukan multiprocessing. 8, komputer sudah menggunakan atau memakai visual display yang dapat mengeluarkan suara ya. Yang kesembilan, menggunakan penyimpanan luar seperti disket magnetik. Yang ke-10, mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Nah, itu beberapa bahasan tentang komputer pada generasi ketiga. Dan sekarang ya teman-teman, kita masuk pada komputer generasi keempat yang dinamakan microprocessor ya, di era tahun 1971 sampai sekarang ya. Komputer yang kita pakai pada saat ini merupakan komputer generasi keempat, di mana ya generasi keempat ini dibuat
dengan menggunakan komputer dasar bernama microprocessor. Adapun chip microprocessor ya teman-teman memiliki ribuan transistor dan di beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling berhubungan menjadi satu. Ini cukup canggih ya. Nah, Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip microprocessor ini ya, karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer di masa sekarang ya. Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang besar menjadi sangat kecil sehingga membuatnya lebih efisien. Nah, pada era tahun 1971 IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan, sedangkan Apple mempublikasikan Macintosh pertama kali pada tahun 1984, sebuah sistem operasi untuk dapat dijalankan dari perangkat komputer. Nah, banyak sekali ya kemajuan pesat yang terjadi pada generasi keempat ini ya, seperti diciptakannya mouse ya, graphical user interface atau disingkat juga GUI, sehingga komputer jinjing yang disebut sebagai laptop ya, laptop prosesor atau yang disebut CPU ya, selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Nah, teman-teman, ciri-ciri komputer generasi keempat ini ya, yang pertama sudah dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration ya, sudah dikembangkan dengan semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya ya. Dan yang ketiga dipasarkan juga pada sektor perorangan. Yang keempat, muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana seperti laptop gitu ya. Baik teman-teman, kita masuk ke komputer generasi terakhir, generasi kelima ya. Mungkin sampai sekarang belum ada ya di dunia komputer generasi kelima ini. Nah, karena ini generasinya maksudnya komputer ini masih di dalam tahap penelitian gitu. Mungkin di masa depan nanti ya. Nah, pada generasi kelima ini ya sebenarnya masih tahap pembangunan atau dapat dikatakan penelitian lah gitu ya. Di mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya. Pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Nah, tidak cukup sampai di situ ya. Komputer generasi ini juga diharapkan dapat mempelajari lingkungan sekitarnya ya, dan serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Wow, ini cukup canggih ya. Nah, adapun ciri-ciri komputer generasi kelima ini teman-teman ya. Yang pertama, komputernya masih menggunakan teknologi LSA ya, namun akan mempunyai banyak pengembangan. Yang kedua, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Yang ketiga, semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Nah, dan yang terakhir, yang keempat, komputer ini memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan pastinya lebih canggih lagi ya. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Wow, canggih banget gitu. Nah, itu ya, itulah tadi ya sejarah komputer dari generasi ke generasi hingga saat ini, dan semoga bahasan kali ini dapat memberikan wawasan kita tentang komputer ya, khususnya bagi saya dan buat teman-teman semuanya. Dan harapan saya ya buat khususnya nih bagi yang terhormat Pak dosen, bisa dikoreksi kalau ternyata ada kesalahan. Dan nanti teman-teman silahkan aja bertanya gitu, insya Allah akan saya jawab, dan seandainya ada kekurangan bisa ditambahkan gitu ya.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya, di bahasan berikutnya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.